Halo guys, ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, di weekend kali ini kita bahas yang agak-agak serius ya. Saya nggak akan bahas tentang yang psikologi trader dan segala macamnya yang kayak biasanya. Tapi ini mungkin bisa memberikan teman-teman perspektif yang lebih luas lagi. Oke, dan ini agak serius, tapi dalam artian seriusnya bukan bukan terlalu berat gitu ya. Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah gini, kan kita lagi apa ya? Bisa dibilang lagi bear market mungkin ya, bear market. Lalu secara makroekonomi katanya Amerika Serikat udah resesi. Mungkin nanti dunia akan, dan ya banyak analis juga yang mulai bilang Bitcoin bisa ke 10.000, 15.000, atau mungkin ada yang sampai ke 7.000 dan segala macamnya. Tapi pada dasarnya memang pasar dunia ya, pasar kripto, pasar saham, pasar komoditas lainnya belum terlalu bergairah kayak tahun 2020 akhir 2021 awal gitu. Nah, salah satu yang diharapkan sama para kripto entusias ya, para moon boys juga, bahwasannya adopsi kripto itu akan membuat sebuah aset kripto menjadi bullish gitu ya. Contohnya mungkin kalau di El Salvador Bitcoin jadi legal tender. Terus mungkin kalau misalkan ada yang make Bitcoin buat bayar ini itu segala macam akan menjadi bullish gitu. Atau apalah Ethereum dipakai buat ini itu, atau XRP buat gini-gini segala macam, bisa bisa bikin aset kriptonya jadi bullish. Nah, saya mau coba kasih perspektif lain bahwasanya mungkin itu not the case gitu ya. Mungkin itu belum tentu seperti itu, tidak sesederhana itu. Karena gini, di Indonesia saya juga tahu beberapa aset kripto bisa digunakan untuk ini itu segala macam ya. Bisa digunakan untuk diskon bayar ini, diskon fee, exchange dan macam-macam. Dan sekarang pun kalau teman-teman lihat kebanyakan exchange udah jadi kayak semacam apa ya? Semacam super apps gitu ya. Mau bayar ini itu bisa, mau pakai peer to peer bisa, mau beli ini itu bisa pakai exchange juga. Kalau teman-teman lihat terutama Binance sama FTX fiturnya udah banyak. Coba cek sendiri deh gitu. Dan untuk masalah duit fiat ke crypto konversinya bisa pakai peer to peer gitu. Itu sendiri itu merupakan sebuah kemajuan dalam hal adopsi, tapi nggak begitu mendrive apa namanya harga BNB atau FTT ya, kalau nggak salah FTX tuh ya, sebegitu wow-nya gitu kan. Nah, sebelum sebelum kita lanjut ke adopsi kripto secara global, saya akan kasih pertanyaan dulu. Yang akan diadopsi secara global itu kripto, blockchain, atau Web3. Nah, ini kita perlu kritisi dulu bahwasanya dibilangkan dulu zaman dulu internet mengubah cara kita menggunakan media dan komunikasi. Lalu dibilangnya sekarang katanya kripto mau mengubah cara kita berfinansial gitu ya, financial service dan segala macam. Tapi pertanyaannya, apakah hanya satu kripto, maksudnya hanya kriptonya aja, ataukah blockchainnya, sistem blockchainnya, atau Web3? Mungkin kalau teman-teman nggak tahu sekilas, bisa dibilang secara simpelnya blockchain itu, Web3 itu perluasan dari blockchain. Jadi blockchain itu teknologi yang distributed ledgernya, nanti ada yang lain-lain dan segala macam itu jadi termasuk mungkin metaverse dan ya termasuk metaverse itu masuknya ke Web3. Kripto sendiri kan, kripto ya udah aset yang ada, aset yang memiliki blockchain itu, itu koin ya. Kripto sendiri kan aset aset digital yang diproduksi, atau yang apa namanya, yang kalau punya blockchain sendiri namanya koin, yang kalau di atas blockchain orang atau di atas blockchain lain namanya token gitu. Nah, apakah yang akan diadopsi secara global itu kriptonya, blockchainnya, atau Web3-nya? Pertanyaan kedua, kita ingin diadopsinya itu oleh retail atau oleh institusi besar. Nah, ini yang perlu kita kritisi. Kenapa? Gini, eh, karena kalau cuman kripto aja, saya rasa masih sangat jauh ya. Kalau misalkan saya ke warung beli kopi gitu, Bu beli kopi bayarnya berapa? 0,0001 BTC, terus kita bayar gitu aja. Saya rasa itu masih jauh ya mungkin ya. Atau misalkan
Dan apalagi kalau harga BTC fluktuatif. Bu beli kopi berapa? 0,0001 BTC. Pas saya mau bayar, nggak jadi mas, harganya 0,0015. Aneh kan kalau kayak gitu ya. Itu masih kayak gitu, dan ya mungkin udah ada beberapa solusi yang dipropose juga, tapi saya rasa untuk benar-benar dari saya ke penjual atau penyedia servis benar-benar bayar pakai kripto, HP ke HP, wallet ke wallet, itu saya rasa masih jauh ya. Terutama di Indonesia. Di Indonesia alternatif yang mirip dengan kripto itu sudah ada sebenarnya, walaupun masih centralized. Teman-teman kalau misalkan ke tempat makan atau segala macam atau bayar ini itu, kita udah bisa pakai QRIS atau pakai GoPay atau pakai Dana, OVO segala macam. Itu jadi alternatifnya kripto. Mungkin mungkin masih centralized, tapi secara kecepatan transaksi udah cukup lah. Dan belum lagi kripto kalau misalkan networknya lagi congested, lama, bisa nunggu 5 menit baru ke approve bayarnya. Sementara kalau pakai yang tadi, yang di Indonesia tadi, ya bisa cepet gitu kan. Saya nggak tahu kalau yang di luar negeri gimana sistemnya, tapi mungkin masih ada pakai debit atau kredit. Saya nggak tahu kalau ada yang QRIS dan kayak GoPay, Dana, OVO segala macamnya itu di luar negeri kayak gimana ya. Nah, itu kalau kripto dan diadopsi oleh retail. Tapi mungkin kalau misalkan kripto diadopsi oleh apa namanya, institusi, atau mungkin jangan institusi deh istilahnya, korporasi atau perusahaan-perusahaan bisnis gitu ya, itu mungkin kita bisa bisa lihat adopsinya gitu. Tapi mungkin nggak cuma kripto, tapi saya lebih kepada blockchain-nya ya, atau Web3-nya. Kenapa? Karena gini, mungkin teman-teman, saya sebagai ini ya, saya bilang aja saya fansnya XRP ya. Kalau kita lihat Ripple itu sudah apa namanya, sudah banyak banget diadopsi sama institusi dan penyedia jasa finansial di seluruh dunia. Jadi kurang lebih ya, ini simpelnya aja ya. Saya juga mungkin agak-agak kurang paham, tapi pada dasarnya teknologi yang digunakan XRP Ledger itu benar-benar udah membantu banyak sekali apa namanya, institusi finansial di dunia. Salah satu contoh yang besar SBI Bank yang ada di Jepang, yang dia untuk ngirim uang bagi tenaga kerja yang ada dari Filipina. Itu menggunakan XRP Ledger. Tapi eh, teknologinya dari Ripple itu ya. Tapi itu nggak menggunakan XRP. Ya, masih fiat to fiat juga gitu. Dan itu udah jadi adopsi. Apakah koin XRP-nya naik? Ya, kalau kita mau perhitungkan faktor lain, SEC, terus ada salah satu founder yang punya Ripple-nya banyak dan escrow apa segala macem, dia nggak naik-naik gitu. Tapi adopsinya ada, udah banyak gitu. Eh, itu salah satu ya, yang bank SBI itu teman-teman bisa cari, itu bank Jepang dan cukup besar. Terus banyak juga sih sebenarnya, kalau mau dilihat ada banyak banyak banget yang sudah menggunakan teknologi XRP ini untuk pembayaran cross border ya, cross border payment, atau ya untuk ngirim uang lebih cepat daripada metode yang lama gitu gitu. Itu contoh adopsi. Dan mungkin kita kalau ngelihat mau retail, pengen pengen apa namanya, kita kita ya kita kita orang-orang yang kecil-kecil gini pengen ke adopsi kripto yang bener-bener kayak ya udah saya beli lagi pakai XRP gitu, atau saya jual apa namanya, jual barang dibayarnya pakai XRP dan segala macamnya, itu masih jauh saya rasa ya. Nah, kalau ada bisnis ke bisnis kayak gini, mungkin kita kita bisa ekspektasikan adopsi sekarang sebenarnya udah cukup besar ya. Terus contoh lainnya ada di Hedera Hashgraph. Itu teman-teman bisa lihat di apa namanya, di websitenya itu ada banyak sekali use case dan case study dari banyak perusahaan yang menggunakan service atau produknya dari Hedera Hashgraph. Dan mungkin dari Ethereum juga ada contoh yang use case yang lagi dipakai oleh Ethereum, yang lagi kemarin saya baca ya, saya baru baca kemarin, itu adalah decentralized science. Jadi benar-benar ilmu pengetahuan dan sains di desentralisasi, nggak perlu funding, nggak perlu ada kepentingan orang yang benar-benar orang yang mau apa namanya, konspirasi di belakangnya dan segala macam gitu. Jadi memang untuk kripto harganya naik, menurut saya bukan masalah adopsi ya. Adopsi itu lebih kepada ya benar-benar kita revolusi dunia ini dari hal teknologi aja gitu. Dari yang misalkan ya kemarin pakai 3G, sekarang udah 4G, nanti mau 5G, mungkin seperti kayak gitu. Jadi adopsi belum tentu menaikkan harga token yang kita jagokan. Sama saya
menurut saya Ripple itu salah satu apa namanya perusahaan ya. Saya nggak bilang XRP-nya ya, saya nggak bilang asetnya, tapi Ripple itu salah satu perusahaan yang teknologinya udah banyak banget dipakai. Salah satu yang jadi mungkin adopsi blockchain-nya atau adopsi teknologinya udah cukup luas. Tapi apakah XRP naik? Sampai sekarang masih belum gitu ya. Hedera Hashgraph juga sama. Terus yang lain ada VeChain. VeChain juga itu untuk supply chain itu benar-benar sebenarnya kalau kita lihat secara konsep sangat-sangat mantep gitu. Dan mungkin udah ada beberapa perusahaan yang memakai. Cuman ya harganya juga nggak wow banget gitu kan. Kecuali pas bull market kemarin. Sekarang memang lagi bear market, harganya emang cenderung masih turun, ada kenaikan dikit, tapi kita belum bisa lihat kenaikan yang wow banget kayak kemarin-kemarin. Dan biasanya justru di bear market ini adopsi ini makin lama makin banyak. Nah, mungkin ini bisa jadi petunjuk buat teman-teman ya. Kalau mau cari kripto yang nanti bull market berikutnya kenceng, bisa juga kita coba cari yang adopsinya udah bagus dan cukup apa namanya cukup legit gitu ya. Use case-nya bener-bener ada gitu. Kayak gitu. Dan ya menurut saya tambahin lagi sebuah adopsi kripto atau adopsi blockchain dan Web3 itu akan lebih terpakai ya dalam tanda kutip jika mungkin korporasi dan bisnis kita istilahnya B2B ya, business to business benar-benar menggunakan blockchain tadi. Ya, mungkin kedepannya akan ada suatu perusahaan di sistem registernya, perusahaannya mungkin multinasional atau besar, di sistem registernya atau sistem pendaftaran, pencatatan segala macam menggunakan blockchain. Itu mungkin akan ada atau mungkin sudah ada sekarang gitu. Jadi untuk menyambut adopsi kripto itu sebenarnya bukan berharap kenaikan harga token ya atau harga kriptonya, tapi kita lebih menerima atau mengembrace revolusi teknologi yang baru gitu. So jadi saran saya memang yang pertama tadi ya, kalau mau cari kripto yang mungkin nanti pas bull market berikutnya kenceng, cari yang benar-benar serius mengadopsi apa namanya serius diadopsi teknologinya. Kenapa? Karena itu bisa jadi apa namanya bahan bakar saat nanti di bull market yang di utamanya bahan bakarnya itu dari hype. Jadi dari hype ditambah lagi bahan bakarnya oleh adopsi tadi. Kayak gitu. Terus yang kedua mungkin daripada berharap tokennya naik banget yang sampai bull market yang kita belum tahu kapan, kita mungkin udah ada beberapa prediksi 2024 atau 2023 mungkin akan jadi sesuatu yang lebih cuan juga buat teman-teman untuk belajar apa namanya blockchain atau belajar Web3. Itu siapa tahu dengan adanya skill dari teman-teman, teman-teman bisa masuk ke sebuah perusahaan yang membayar untuk menjadi developer blockchain atau Web3. Biasanya gajinya gede dan kerjanya bisa remote. Dan itu teman-teman jadi salah satu yang mendorong adopsi blockchain dan Web3 atau mendorong adopsi kripto juga nanti ke depannya. Kayak gitu. So, bahasan saya sampai sini dulu aja tentang adopsi kripto ya. Oke. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.